Innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Jamaah akad nikah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita tidak bosan-bosannya memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan atau Rabb sekalian alam, pencipta seluruh makhluk, pemberi rezeki seluruh makhluk, dan sembahan seluruh makhluk. Yang karena rahmat dan hidayahnya lah sehingga alhamdulillah di siang hari ini kita semua bisa berkumpul di tempat ini untuk menyaksikan sebuah peristiwa yang sangat sakral, peristiwa yang sangat mulia, yang sangat agung, yang peristiwa ini dikatakan dalam Al-Quran bisa menggetarkan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Karena sebentar lagi akan terjadi peristiwa yang disebutkan sebagai sebuah peristiwa yang mitsaqun ghalidhah, yang yaitu ikatan yang sangat kuat. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada para keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Teriring doa semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi keberkahan kepada kita, bil khusus kepada adinda yang akan melaksanakan akad nikah pada pagi hari ini. Jamaah rahimakumullah, adinda yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Membangun rumah tangga tidak sama dengan membuat tangga rumah. Membuat tangga rumah cukup kita mencari kayu, kita cari alat pertukangan, sekap, ada paku, ada palu. Begitu kita sudah buat, maka jadilah tangga rumah itu. Tapi membangun rumah tangga tidak semudah membangun tangga rumah itu. Membangun rumah tangga harus diawali dengan persiapan-persiapan. Dan kata para ulama, minimal ada 4 persiapan yang harus kita lakukan dalam membangun rumah tangga itu. Yang pertama adalah persiapan ruhiyah. Persiapan ruhiyah ini terkait dengan persiapan keimanan. Karena nikah ini bukan hanya karena kita ikut-ikutan teman yang sudah nikah. Nikah bukan karena musimnya. Seperti Pak Kua bilang tadi, ini karena musim hujan orang banyak nikah. Ya sebenarnya karena hujan ini dingin, jadi orang perlu nikah gitu ya. Sepertinya itu salah satunya gitu. Tetapi nikah ini adalah ibadah. Dan ibadah nikah ini merupakan ibadah yang paling panjang, jamaah rahimakumullah. Kalau sholat, sekali sholat paling kita hanya 5-10 menit, tunggu waktu sholat berikutnya lagi. Kalau puasa bulan Ramadan waktunya hanya 1 bulan, puasa wajib di bulan Ramadan. Kalau haji paling pelaksanaannya itu hanya 2 hari, ditambah lagi dengan kegiatan yang rukun yang lainnya itu bisa sampai 40 hari lah dari keberangkatan. Tapi nikah ini merupakan ibadah yang panjang. Mulai dari proses Dinda jalani hari ini, maka ibadahnya akan berjalan sampai hayat meninggalkan badan. Dia merupakan ibadah yang sangat panjang. Sehingga ini perlu persiapan ruhiyah. Bagaimana kita bangun rumah tangga itu bukan karena aspek materi. Karena kalau orang mengukur kebahagiaan rumah tangga dengan materi, dengan harta, maka orang yang paling bahagia dalam membangun rumah tangga mungkin Qarun laknatullah alaih. Tapi karena Qarun ini dia tidak taat kepada Allah, dia tidak menyiapkan keimanan yang bagus, justru dia sombong dengan harta yang dia miliki. Dia menganggap itu hanya sebatas dari usaha yang ia lakukan. Dia kufur kepada Allah, justru dia ditenggelamkan dengan hartanya. Sehingga sekarang kita kenal dengan harta Qarun. Hanya saya heran, di Terang juga ada yang cari harta Qarun gitu. Saya nggak tahu Qarun itu dikuburkan di mana gitu. Kalau orang mengukur kebahagiaan itu dengan pangkat dan jabatan, mungkin orang yang paling bahagia di muka bumi ini saat itu adalah Firaun. Tapi Firaun ini tidak punya iman. Dia kufur kepada Allah, dia menentang Allah. Justru Firaun ini ditenggelamkan oleh Allah bersama pasukannya di lautan. Tetapi Bilal bin Rabah, seorang muazzin Rasulullah dari kalangan hamba sahaya, maaf secara fisik kulitnya hitam pekat, tapi karena dia beriman, dia taat kepada Allah dan Rasulnya. Pada saat Rasulullah melaksanakan Isra Mi'raj, Bilal masih tinggal di dunia, tapi suara terompanya, sendalnya sudah kedengaran di dalam surga karena iman.
Makanya persiapan yang pertama Adinda mudah-mudahan sudah disiapkan, persiapan iman, ruhiyah. Yang kedua, persiapan yang dilakukan dalam menghadapi pernikahan itu adalah persiapan fikriyah terkait dengan ilmu. Saya katakan tadi, nikah itu jangan karena lihat teman di sebelah sudah nikah, saya belum, saya mau nikah juga. Ini Adinda berdua ini malam pertama sudah tahu doanya enggak ini? Jangan sampai gedor pintu langsung masuk, ya. Tendang-tendang gol, enggak gol-gol gitu masalahnya. Perlu ini, karena itu merupakan saat yang paling tepat. Pada saat itu kita ingin memberi bobot bumi ini dengan kalimat la ilaha illallah. Kita sedang mempersiapkan generasi. Kalau prosesnya tidak tepat, maka generasi yang keluar jangan harap akan memberi bobot yang bagus pada bumi ini. Jangan sampai karena tidak sabar, malam pertama pingin undangan semua pulang, begitu masuk kamar tanpa ada bismillah, tanpa ada doa, langsung tancap gas. Jangan sampai. Ini persiapan, perlu ilmunya. Apa ilmu yang lain? Seorang laki-laki harus tahu apa kewajibannya terhadap istrinya. Seorang istri harus tahu apa kewajibannya terhadap suaminya. Itu ilmu, persiapan fikriyah, ilmunya. Yang ketiga, persiapan maliyah, harta. Maaf, sebelum maliyah, jasadiah dulu, fisik. Orang mau nikah itu harus sehat. Jangan sampai belum satu ronde sudah loyo gitu. Maaf, kita mungkin agak vulgar, tapi ini masalah fikih. Bahkan Imam Hasan Al-Banna mengatakan, sebelum engkau melaksanakan akad nikah, check up dulu. Check up dulu. Kalau kurang olinya, cari sesuatu yang bisa bikin tambah oli itu gitu ya, biar underdealnya kuat. Maaf, ini kita bicara agak vulgar, tapi ini penting. Persiapan jasad harus sehat gitu ya. Tapi sekarang justru terbalik, orang masih sehat pikir mau nikah, yang sudah bongkok-bongkok, yang sudah mau sore itu yang semangat mau nikah, bahkan nikah lagi katanya gitu. Berarti jasadnya masih kuat walaupun sudah bongkok. Yang keempat, persiapan yang harus dilakukan adalah persiapan maliyah, persiapan harta. Maaf, kita terkadang banyak terjebak dengan persiapan yang keempat. Banyak peristiwa nikah yang gagal hanya disebabkan karena kurang uang yang diantar ke calon mempelai perempuan. Banyak orang tua yang tidak paham bahwa seakan-akan kemuliaan, kebahagiaan anaknya menikah itu dihitung, diukur dengan berapa jumlah harta, jumlah uang yang diserahkan. Semakin banyak kerbau yang disembelih, semakin mewah pernikahan itu. Belum tentu. Rasulullah sendiri memang kalau dia mencontohkan, dia nikah itu maharnya besar. Tapi ada sahabat yang penting karena dia sudah beriman, maharnya yang penting dia bisa baca Al-Fatihah, dia bisa hafal Al-Quran. Yang kebalik saat ini, uang yang dimasukkan banyak, maharnya seperangkat alat sholat. Itu kecil bagi perempuannya. Seharusnya maharnya juga harus besar, karena itu mahar yang menjadi hak perempuan. Yang lain yang di bawah itu habis di api itu, hanya untuk kita makan nanti. Ini pola pikir ini harus diubah ini. Kalau kita tahu calon suami kita itu kaya, kasih maharnya yang mahal, Pak. Uang 10 juta dengan tanah 2 hektar, itu menjadi hak mereka setelah mereka menikah. Hak istrinya. Betul Pak, maaf. Mungkin Pak Puan nanti bisa lurus. Tapi kalau ukurannya kerbau 4 untuk disembelih semua, setelah itu belum tentu. Jangan-jangan lakinya ini utang. Ini bahaya ini. Jadi beban mereka. Ini persiapan yang keempat. Saya hanya mau merubah pola pikir kita saja. 4 persiapan ini mudah-mudahan sudah disiapkan. Kemudian Adinda berdua, untuk membangun rumah tangga itu saya hanya ingin menyampaikan 3 pesan saja. Yang pertama, kalau mau keluarga yang dibangun hari ini sakinah, mawaddah, warahmah, penuh dengan cinta kasih dan ridha Allah, maka bangun keluarganya ini dengan fondasi ketaatan kepada Allah, jaga ibadah, jaga sholat di dalam rumah. Jaga sholat. Tadi Pak Kua, kami baru ngisi juga khutbah nikah di Handel tadi. Pak Kua mengatakan, ada anak perempuan yang ditanya, kamu mau nikah dengan dia, apa yang kamu minta? Saya hanya minta dia bisa menjaga sholat. Kenapa kamu bisa minta dia menjaga sholat? Karena kalau suaminya sudah menjaga sholat, pasti saya bisa dia jaga. Tapi kalau seorang suami tidak menjaga sholatnya, apalagi istrinya dia tidak akan jaga. Karena sholat perintah Allah.
Itu jawabannya. Nah, mudah-mudahan ini adinda yang laki-laki bisa menjadi imam yang sebenarnya di dalam rumahnya. Ini yang pertama. Hiasi rumah dengan baca Quran. Banyak zikir di dalam rumah. Itu penting. Ini pesan yang pertama ini. Hiasi dengan ibadah. Yang kedua, bangun rumah tangga ini juga harus dengan komunikasi yang baik. Nah, apa-apa saya agak panjang sedikit khutbahnya ini. Kunci kebahagiaan yang kedua setelah kita beriman kepada Allah, jaga ibadah dalam rumah adalah dengan komunikasi yang baik. Bangun musyawarah yang bagus di dalam rumah. Kalau kita tanya Pak Tua, mungkin banyak peristiwa perceraian di masyarakat kita ini itu bukan disebabkan karena dia kurang makan, bukan karena dia kurang uang, tapi pola komunikasi yang salah. Pola komunikasi yang salah. Saya kasih contoh bapak-bapak, ibu-ibu. Ada seorang suami istri, sepasang suami istri saling cintanya luar biasa. Laki-laki ini sayang betul dengan istrinya, dan istrinya ini sayang betul dengan suaminya. Tapi hidup mereka pas-pasan. Istrinya ini punya anting, tapi satu antingnya sudah hilang, istrinya. Sementara suaminya, dia punya sepeda motor, ya, maaf bukan sepeda motor, sepeda dayung, tapi satu bannya sudah rusak, hilang. Karena mereka tidak bangun komunikasi dalam rumah tangganya, tidak pernah musyawarah dalam rumahnya. Istrinya bilang, kesian suami saya ini, dia pergi kerja, pergi ke sawah, jalan kaki, padahal ada sepeda. Sepedanya ini hanya satu bannya. Akhirnya istrinya ini pergi ke Pegadaian, dia gade antingnya yang sebelah, pulang singgah di bengkel, dia beli ban satu, bawa pulang ke rumah. Ternyata pada saat yang sama istrinya, suaminya juga mengatakan, kesian istri saya ini. Dia sudah kerja setengah mati di rumah, tapi kurang kecantikannya gara-gara antingnya ini tidak ada sebelah. Akhirnya suaminya ini pergi ke Pegadaian, dia gade, dia punya sepeda yang sudah hilang bannya sebelah ini, dia beli anting sebelah. Niatnya baik. Niatnya baik. Tapi karena tidak musyawarah, sia-sia. Suami datang bawa anting sebelah, istri datang bawa ban sebelah, tetap tidak bisa dipakai. Perlu komunikasi dalam rumah itu, adinda. Kalau kurang garam masakan istri, tidak usah suami itu ngomong di Facebook, istri saya tidak tahu masak. Bahaya itu. Tidak usah, selesaikan saja. Komunikasinya harus dibangun. Ini penting, karena banyak terjadi perpisahan dalam rumah tangga, konflik di dalam rumah tangga itu hanya disebabkan karena komunikasi yang tidak bagus. Komunikasi yang tidak jalan. Makanya adinda, perlu disepakati, kalau mau ribut dalam rumah tangga itu janjian. Kalau kamu ngomong, saya diam. Kalau saya ngomong, kamu yang diam. Kalau ini bisa tercapai, insya Allah aman terkendali. Kalau saya biasanya, kalau istri saya mau marah, saya ngomongnya, saya keluar, ternyata dia tambah marah. Karena perempuan itu kalau ngomong harus kita dengar, walaupun kita menganggap itu radio rusak. Dengar saja, jangan jawab. Kalau kita jawab saat itu, maka peristiwa 10 tahun yang lalu itu diungkapkan semua. Ini penting, ini komunikasi ini. Jaga komunikasi dalam rumah. Waktu kemarin mungkin perkenalan awal masa pacarannya, waktu jalan terantuk sedikit, aduh kesian istriku, kesian adinda. Itu karena masih pacaran. Jangan sampai setelah nikah begitu jalan terantuk kakinya, matamu kamu taruh di mana? Itu bahaya lagi. Komunikasi. Ini yang penting. Dan yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya pesan saya kepada adinda berdua dan kepada kita semua, khusus pada pribadi. Kalian nikah bukan hanya hubungan kalian berdua. Ada orang tua, ada mertua, ada keluarga, ada rumpun tetangga. Pada saat akad nikah nanti, seorang laki-laki akan berjabat tangan dengan walinya dengan mengatakan, saya akan menerima nikahnya si Fulan bin Fulan dengan mahar sekian dan sekian. Pada saat itu ars Allah bergoncang. Kenapa? Pada hari itu telah terjadi pelimpahan kekuasaan dan wewenang
yang sebelumnya adinda perempuan ini menjadi tanggung jawab bapaknya. Sekitar 20-an tahun dia dipelihara oleh bapaknya. Tidak mungkin bapaknya pingin dia luka, tidak mungkin bapaknya pingin dia lapar, tidak mungkin bapaknya pingin dia sengsara. Hari ini kewajiban itu akan diambil oleh seorang laki-laki yang dengan tegar mengatakan saya terima nikahnya. Maka pada saat itu kita boleh tertawa, tapi pada prinsipnya seorang laki-laki yang sudah mengucapkan akad nikah berarti dia sudah menerima tanggung jawab yang besar dari seorang bapak, seorang tua yang saat ini anaknya itu akan menjadi tanggung jawab. Perempuan setelah menikah dia menjadi tanggung jawab suaminya. Tapi laki-laki setelah menikah dia punya kewajiban setelah selain kepada istrinya juga kepada 4 orang tuanya. Jadi jangan sampai adinda setelah menikah satu rumah dengan mertua masak sendiri, kalian masak sendiri. Banyak sekarang orang yang kaya raya tapi tinggal satu rumah dengan orang tuanya. Hanya orang tuanya mau minta beli obat saja, seorang suami sembunyi-sembunyi kepada istrinya. Nggak marah nih? Jangan sampai itu yang terjadi. Seorang laki-laki nanti mungkin ini. Jadi seorang laki-laki, maaf seorang suami, ibunya sakit, sembunyi kepada istrinya, takut dimarahin istrinya, hanya mau kasih uang 50.000 ke orang tuanya beli obat. Hati-hati, dosa ibu-ibu yang begitu itu, dan dosa suami yang seperti itu, penakut terhadap istrinya. Banyak yang terjadi seperti itu. Tinggal satu rumah dengan ibunya, tapi lebih mendengar omong istrinya, sehingga ibunya dikasih di pinggir. Hati-hati, adinda anak laki-laki dia punya tanggung jawab sampai dia mati terhadap ibunya, sampai dia mati dengan bapaknya, tanggung jawab untuk mertua. Jadi jangan sampai karena istri kita lebih galak dari kita sehingga mau kasih orang tua kita saja kita sembunyi-sembunyi. Adinda ingat itu, pernikahan ini bukan hanya untuk adinda berdua, tapi keluarga ini juga harus dirawat. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Maaf kalau gaya saya seperti ini, bukan berarti saya orang asli Labuan Bajo tapi sudah lama di Sumbawa Barat saya gitu ya. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.